Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada materi kali ini kita akan membahas tentang materi dilatasi fungsi. Ya, seperti di video yang sebelumnya sudah saya sampaikan bahwasanya dilatasi itu adalah memperbesar atau memperkecil suatu fungsi. Ya, langsung saja untuk lebih jelasnya kita simak penjelasan sebagai berikut. Ya. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu bagaimana caranya menentukan bayangan hasil dilatasi fungsi. Ya. Kita lihat dulu untuk definisinya. Dilatasi adalah transformasi yang mengubah jarak suatu titik dengan titik pusat dilatasi dengan faktor pengali tertentu. Ya, jadi yang namanya memperbesar atau memperkecil nanti harus ada yang namanya titik pusat dari dilatasinya beserta faktor pengalinya. Ya, faktor pengalinya nanti dinamakan dengan faktor skala. Ya. Istilah lain dari dilatasi, ya, yang pertama yaitu memperbesar. Kalau dalam fungsi ini cenderung istilahnya menggunakan istilah peregangan. Kemudian yang kedua yaitu memperkecil. Istilah dalam fungsi itu sering disebut dengan penyusutan. Dibandingkan dengan transformasi yang lainnya, dilatasi ini agak sedikit berbeda, ya. Ini dilatasi ini tidak hanya mengubah yang kaitannya dengan letak atau mungkin arah objek, tetapi dilatasi ini juga akan mengubah ukurannya, ya. Nah, untuk ukurannya mengalami perubahan nanti disesuaikan dengan faktor skalanya. Dilatasi pada fungsi ini tidak dilakukan dengan mengalihkan koordinat titik pada fungsi terhadap titik pusat, melainkan terhadap sumbu X atau sumbu Y. Saat sebuah faktor skala atau faktor skala K digunakan untuk mengalihkan jarak, ya, tiap titik pada sebuah fungsi dengan sumbu X atau sumbu Y, ini grafik fungsinya akan mengalami perubahan. Nah, perubahan tersebut itu dapat berupa peregangan atau penyusutan. Nah, untuk peregangan atau penyusutannya nanti bisa secara vertikal, ya, atau secara horizontal. Untuk penjelasan yang pertama, dilatasi vertikal, ya. Dilatasi vertikal ini berarti bisa meliputi peregangan atau penyusutan secara vertikal, ya. Sebagai contoh misalnya ada grafik fungsi yang seperti ini, ya. Yang grafik ini yang tengah, ya, yang saya tunjukkan ini adalah fungsi yang asli. Fungsi yang asli, ya. Nah, dari fungsi asli ini bisa dilatasikan secara vertikal. Vertikal berarti ya sesuai dengan sumbu Y ini, ya. Jadi artinya vertikal bisa ditarik ke sana, ke atas atau ke bawah. Ya, tinggal nanti arahnya itu seperti apa? Apa berupa peregangan atau mungkin berupa penyusutan. Sebagai contoh yang ini, ya. Dari fungsi asli seperti ini menjadi fungsi bayangan yang seperti ini. Fungsi bayangan seperti ini. Ini artinya dari fungsi yang ini, ya, fungsi yang ini menjadi fungsi yang seperti ini, ya, ini mengalami proses peregangan fungsi, ya. Jadi fungsinya diregangkan secara vertikal, ya, mengikuti arah sumbu Y, ya. Ini faktor skalanya adalah 2.
Jadi ukurannya nanti akan menjadi 2 kali lipat lebih panjang ya dari sumbu ini, sumbu yang vertikal ya. Pusatnya berarti di sini. Pusatnya di sini. Kita lihat yang tadinya jaraknya dari sini ke sini adalah 4, karena kita regangkan menjadi 2 kali lipatnya berarti menjadi 8 ya. Kemudian untuk fungsi yang ini ya, fungsi yang pendek ini adalah hasil penyusutan. Hasil penyusutan dari fungsi yang f ini, fungsi semulanya ya. Nah, kalau untuk yang ini ya, fungsi yang ini namanya penyusutan karena grafiknya ini lebih rendah. Artinya menyusut. Menyusutnya seberapa? Menyusutnya ini faktor skalanya adalah 1/3. Artinya jaraknya menjadi 1/3. Ini yang tadinya dari sini 0 ke 4 ya. Panjangnya 4, sehingga karena disusutkan maka jaraknya menjadi 1/3-nya dari 4. Berarti 1/3 ini ya. 1 masih lebih 1/3 ya. Ini gambaran untuk dilatasi secara vertikal ya. Jika terdapat fx ya, maka untuk hasil peregangan vertikal dari fx ini bisa dilakukan dengan cara mengalihkan faktor skala dengan fx. Jadi faktor skalanya dikalikan dengan rumus fungsi dari fx. Dengan faktor skala, apabila peregangan ini faktor skalanya lebih dari 1 ya. Jadi faktor skalanya ini K, ini nilainya lebih dari 1. Contohnya tadi faktor skalanya 2. Kalau faktor skalanya 2 berarti wujudnya adalah peregangan karena K-nya lebih dari 1. Kemudian hasil penyusutan secara vertikal dari fx ini rumusnya juga seperti ini ya tadi ya, sama K faktor skalanya dikalikan dengan fx. Nah, hanya saja untuk faktor skalanya apabila penyusutan ini faktor skalanya ini rentangannya adalah nilainya kisaran dari angka 0 sampai angka 1. Artinya apa? K ini adalah bilangan pecahan. Sebagai contoh yang tadi ya. Ini fungsi yang rendah ini kan wujudnya penyusutan ya. Faktor skalanya adalah 1/3. Nah, artinya 1/3 itu kan berada di kisaran angka 0 sampai angka 1. Artinya ketika ada faktor skala yang penting berkisar antara 0 sampai 1, maka nanti akan menghasilkan penyusutan secara vertikal ya. Ini khusus untuk dilatasi vertikal ya. Jadi dilatasi vertikal memang ketentuannya apabila peregangan ini faktor skalanya lebih dari 1. Terus apabila penyusutan maka faktor skalanya kisarannya 0 sampai 1. Artinya bilangannya harus pecahan. Nanti beda lagi dengan dilatasi yang secara horizontal. Kita lihat ya. Sebagai kesimpulan ini ya. Jadi hasil dilatasi secara vertikal dari fx ya dengan faktor skala K itu bisa dilakukan dengan rumus K dikalikan dengan rumus fungsi fx. Jadi tinggal mengalihkan saja antara faktor skalanya dengan rumus fungsinya ya. Ini ketentuan yang harus kalian ingat ketika dilatasinya adalah secara vertikal. Kemudian yang kedua yaitu dilatasi secara horizontal. Sebagai contoh ada gambar grafik yang seperti ini.
Ini gambar grafik semula, ini ya. Yang warnanya hitam. Ya, ini adalah grafik semula. Kemudian yang merah ini adalah bayangan dari hasil dilatasi horizontal. Wujudnya menyusut karena lebih kecil. Menyusut. Nah, penyusutannya ini secara horizontal. Horizontal berarti mengikuti sumbu X ini. Ya, mengikuti sumbu X ini. Sedangkan yang ini grafiknya tampak lebih melebar atau lebih besar. Artinya grafik yang ini itu adalah hasil peregangan dari fungsi semula ini, ya. Jadi tampilannya itu lebih melebar. Nah, ini ketentuannya adalah kebalikan yang dilatasi vertikal. Kita lihat ketentuannya seperti ini ya. Jika terdapat Fx, maka hasil peregangan horizontal Fx adalah, nah ini untuk peregangan untuk dilatasi horizontal ya, dilatasi horizontal nanti menggunakan rumus seperti ini ya. Jadi untuk faktor skalanya tidak dikalikan dengan rumus fungsinya, melainkan faktor skalanya ini K ya dikalikan dengan variabel X-nya saja ya. Jadi ada perbedaan rumus antara dilatasi vertikal dengan horizontal. Nanti setelah slide ini akan saya tulis kesimpulannya ya, biar kalian tahu perbedaannya ya. Kemudian ketentuannya itu seperti apa? Apabila peregangan secara horizontal, maka faktor skalanya justru kisarannya antara 0 sampai 1 ya. Contohnya ini tadi ya. Ini fungsi yang ini kan hasil peregangan ya. Faktor skalanya ini adalah sepertiga ya. Sepertiga, artinya sepertiga ini kan berada di kisaran antara 0 sampai 1. Jadi ketika faktor skalanya ini adalah pecahan, maka akan menghasilkan bayangan yang berupa peregangan secara horizontal ya. Kemudian yang berikutnya hasil penyusutan secara horizontal dari Fx, rumusnya seperti yang tadi saya sampaikan, rumusnya adalah F dalam kurung K kali X ya. Jadi faktor skalanya dikalikan dengan variabel X-nya saja ya. Dengan ketentuan faktor skalanya ini lebih dari 1 ya. Faktor skalanya apabila faktor skala lebih dari 1, contohnya ini ya, yang ini tadi yang warnanya merah, ini faktor skalanya adalah 2 ini kan lebih dari 1 ya. Apabila faktor skalanya 2 untuk dilatasi horizontal, maka akan menghasilkan penyusutan. Artinya grafiknya malah menyusut, tampilannya menjadi lebih kecil. Kemudian hasil dilatasi secara horizontal dari Fx dengan faktor skala K kita tuliskan dengan rumus F dalam kurung K kali X. Ya, untuk lebih gambalangnya mari kita simpulkan saja antara dilatasi vertikal dengan dilatasi horizontal. Kesimpulannya, kalau saya tuliskan kembali dari apa-apa yang sudah saya jelaskan tadi, yang pertama, hasil dilatasi secara vertikal dari Fx dengan faktor skala K bisa dihitung dengan rumus K dikalikan dengan Fx. Beda dengan yang dilatasi
horizontal. Apabila dilatasinya secara horizontal dari fx dengan faktor skala k, rumusnya adalah f dalam kurung k kali x. Nah, perbedaannya apa antara rumus ini dengan rumus ini? Ya, apabila dilatasinya secara vertikal, faktor skalanya kita gunakan untuk mengalihkan dengan apa? Keseluruhan dari rumus fungsinya. Ya. Tetapi apabila dilatasinya secara horizontal, faktor skalanya hanya digunakan untuk mengalihkan dengan variabelnya saja. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak saja untuk contoh soalnya, ya. Contoh soal yang pertama, ya. Diketahui fx sama dengan x kuadrat dikurangi 3x. Jika fungsi tersebut didilatasi secara vertikal. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Ini ternyata dilatasinya secara vertikal dengan faktor skala 2. Masih ingat penjelasan saya yang tadi? Kalau dilatasinya secara vertikal, faktor skalanya ini 2 ini termasuk faktor skala yang lebih dari 1 atau berada di kisaran 0 sampai 1. Ternyata berada di posisi yang lebih dari 1, ya. Karena faktor skalanya lebih dari 1, artinya apa? Hasil dilatasinya menghasilkan peregangan atau penyusutan? Iya, betul. Hasilnya adalah menghasilkan peregangan. Jadi nanti tampilan fungsinya akan menjadi lebih panjang atau lebih lebar, ya, karena meregang. Ya, yang jelas ukurannya akan menjadi lebih besar, ya. Soal ini yang ditanyakan tentukan hasil bayangan dari fungsi tersebut. Langsung saja kita selesaikan, ya. Kita menggunakan permisalan dulu ya. Misal bayangan dari fungsi tersebut adalah gx ya. Jadi yang ini tadi adalah fx-nya, ini adalah objek asli, objek semula. Yang ditanyakan adalah bayangan. Bayangannya kita misalkan dengan gx ya. Kita ingat kembali kesimpulan yang tadi sudah saya tuliskan. Jadi hasil dilatasi secara vertikal dari fx dengan faktor skala k harus menggunakan rumus ini ya. Jadi faktor skalanya kita gunakan untuk mengalihkan ke rumus fungsinya ya, sehingga bisa kita dapatkan bayangannya adalah kita kalikan antara faktor skala dengan rumus fungsinya ya. Apabila kita tulis seperti ini ya, jadi faktor skalanya berapa? Faktor skalanya adalah 2. Terus fx-nya, fx ini yang mana? Fx-nya adalah ini ya, fungsi semulanya. Kita tulis x kuadrat dikurangi 3x. Kemudian langkah berikutnya tinggal kita kalikan saja dengan sifat distributif. 2 kita kalikan dengan x kuadrat. Hasilnya adalah berapa? Iya, 2x kuadrat. Kemudian yang berikutnya 2 kita kalikan dengan min 3x. Hasilnya berapa? Min 6x. Nah, inilah hasil bayangan dari dilatasi secara vertikal dengan faktor skala 2. Bisa kita simpulkan ya. Jadi bayangan dari fungsi tersebut adalah fungsi ini bisa kita tulis dengan y ya. Jadi gx ini atau mungkin simbol yang lain fx ya, bisa kita tulis dengan simbol y. Y sama dengan 2x kuadrat dikurangi 6x ya. Ini contoh yang pertama ya.
Kalau kita gambarkan menggunakan tampilan grafik, ya, tampilan grafiknya seperti ini, ya. Ini adalah fungsi semula, yang warnanya merah ini fungsi semula, ya. Karena tadi faktor skalanya 2, berarti diregangkan karena lebih dari 1, ya. Jadi untuk dilatasi vertikal, kalau faktor skalanya lebih dari 1, maka hasilnya adalah peregangan, ya. Diregangkan mengikuti sumbu Y ini vertikal, ya. Berarti tampilannya memanjang. Tampilannya memanjang, dipanjangkan, ya, dipanjangkan ke atas atau ke bawah, ya. Sehingga yang grafik biru inilah tadi yang merupakan jawaban dari bayangannya, ya, udah kalian tentukan, yaitu 2x kuadrat dikurangi 6x, ya. Kita simak untuk contoh soal yang kedua, ya. Diketahui fx sama dengan x kuadrat dikurangi 3x jika fungsi tersebut didilatasi secara horizontal dengan faktor skala 2. Tentukan hasil bayangan dari fungsi tersebut, ya. Perlu kita garis bawahi, ini ternyata dilatasinya adalah secara horizontal. Apabila dilatasi secara horizontal, faktor skalanya 2. Faktor skala 2 ini kan faktor skalanya lebih dari 1, ya. Kalau faktor skala lebih dari 1 untuk dilatasi horizontal, ini akan menghasilkan peregangan atau penyusutan. Coba untuk slide yang sebelumnya tadi, masih ingat nggak? Iya, hasilnya adalah penyusutan, ya. Jadi untuk dilatasi horizontal, apabila faktor skalanya lebih dari 1, maka akan menghasilkan bayangan berupa penyusutan. Artinya nanti bayangan dari fungsi tersebut ini tampilannya akan menyusut atau lebih kecil. Kita selesaikan, ya. Seperti yang tadi, ya, kita misalkan dulu fungsi yang semula, fungsi yang asli adalah fx. Berarti untuk bayangannya kita menggunakan nama yang lain, ya. Misalnya bayangannya adalah gx, ya. Hasil dilatasi horizontal dari fx dengan faktor skala k, ini tadi kesimpulan yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Apabila dilatasinya horizontal, maka rumusnya seperti ini, ya. F dalam kurung k kali x, ya. Jadi faktor skalanya digunakan untuk mengalihkan dengan variabelnya, ya. Prosesnya seperti apa? Langsung saja kita simak, ya. Jadi untuk bayangannya bisa diperoleh dengan cara untuk faktor skalanya kita kalikan dengan variabel x, ya. Sehingga apabila kita tulis, ya, yang harus kita kalikan dengan faktor skalanya kan ini 2, ya. Jadi 2 ini kita kalikan dengan variabel x-nya. Artinya yang pertama ini, x ini harus kita ganti dengan, ya, tadi setelah dikalikan dengan 2 berarti berapa? 2x. Jadi x-nya ini kita ganti dengan 2x, sehingga kalau kita tulis menjadi seperti ini, ya. Jadi x yang semula ini, ya, x diganti dengan 2x karena harus kita kalikan x-nya dengan faktor skala. Jangan lupa ditulis menggunakan simbol tanda kurung karena di sini harus kita kuadratkan, ya. Jadi harus ada kuadratnya. Kemudian yang belakang berarti dikurangi 3x. Nah, x ini juga kita ganti, ya. X ini kita ganti dengan 2x. Sehingga apabila kita tulis 3-nya tetap, ya. 3-nya tetap ini di sini, ya. Tetap. Kemudian x yang tadi ini
ya, semula X kita ganti dengan 2X. Lanjut kita hitung ya, untuk yang depan dulu 2X kuadrat. Bilangan ketika dikuadratkan artinya harus kita kalikan ya, artinya 2X kali 2X. 2 dikuadratkan berapa? 4 ya. Kalau X dikuadratkan X kuadrat, sehingga hasilnya adalah 4X kuadrat. Sementara ini yang belakang tinggal kita kalikan saja, min 3 dikalikan dengan 2X, ketemunya adalah min 6X. Inilah hasil dari bayangannya. Kita tulis ya. Jadi bayangan dari fungsi tersebut kita tulis, untuk Gx-nya kita tulis menggunakan simbol Y ya. Y sama dengan 4X kuadrat dikurangi 6X. Bisa dipahami? Ya. Kalau kita lihat dari tampilan gambarnya seperti ini ya. Fungsi yang semula adalah yang warnanya merah ya, ini fungsi semulanya ini yang grafiknya berwarna merah ya. Setelah didilatasi secara horizontal artinya mengikuti sumbu X ini ya, dengan faktor skala 2 sudah saya sampaikan di awal, hasilnya adalah menyusut ya. Artinya tampilan gambar fungsinya ini lebih kecil karena menyusut ya. Seperti itu ya. Tinggal latihan soal. Ini ada 4 nomor ya. Silahkan biar kalian lebih paham terkait materi yang sudah saya sampaikan tadi. Dari 4 nomor ini silahkan kalian kerjakan. Misalnya yang nomor 1 ini ya, nomor 1 ada Y sama dengan 4X ditambah 8. Tidak usah bingung dengan tampilan Y ya. Tadi untuk di contoh soalnya menggunakan simbol Fx ya. Ini langsung menggunakan simbol Y. Jadi nggak usah bingung dengan simbol ya. Mau Fx, mau Gx, mau Y, itu sama saja ya. Ini ternyata fungsi ini akan didilatasikan secara vertikal dengan faktor skala 2 ya. Nanti akan menghasilkan bayangan seperti apa? Nah, silakan kalian hitung menggunakan acuan rumus yang sudah saya terangkan tadi ya. Kalau vertikal ya ngikuti rumus yang vertikal, kalau horizontal ngikuti yang rumus horizontal ya. Ini ada 4 nomor, silahkan kalian kerjakan semuanya sebagai latihan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada video pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.